Jadi kalau misalnya Acerbi udah kelihatan megang-megang lutut, segera diganti lah tolong. Enggak, dikasih ini dong, dikasih tisu magic. Mereka nggak kenal sih Eh, khasiat tisu magic pada permainan sepak bola. Lalu lihat reelsnya beli putu ya anjing. Kagak, temen gue juga pakai cowok kalau main fun football anjing. Tapi gue Eh, sih berharap banget Luka bisa 2 digit sih musim ini. At least di Italia tuh punya stok striker yang punya kapabilitas lebih tradisional macam Luka Toni gitu loh. Maksudnya Scamacca bener. nggak gimana ya? Scamacca main bagus tapi nggak banget lah buat buat skema timnas Italia. Kayak batang kayu juga. Ciao Tifosi, jumpa lagi di Pinball Opini Football, sebuah channel YouTube swadaya yang membahas sepak bola khususnya Serie A. Para Milanisi yang sedang berbahagia, silakan bereforia, tapi jangan lupa kita harus menatap Giornata selanjutnya. Pada pertemuan kali ini masih di format pandemi ya. Gua bersama dengan rekan gua di sini ada Aldi dan juga Rangga. Olah, Nah, sebelum kalian Halo guys, gimana gimana di? Milu ini gue masak. pakai ini belakang gue ada nggak ini gue pakai kamera gue ngikutin gue lagi di mana. Ke Eh, sini kamera gue Udah, ngikutin. udah wih, mulai wih, ide. oh pamer, Udah mulai ide, pamer. liatin aja. Awas saya baterai habis. Nah, teman-teman juga bisa gabung di grup WhatsApp community kita ya bersama ada di link deskripsi. Jadi masih suka ada nanya di kolom komentar di link deskripsi dicek gitu kita 24 jam 7 hari ya untuk selalu berdiskusi di sana demi kemajuan Serie A supaya Betul. liga liga terbaik di dunia ini kembali mendapat perhatian ya dengan karena kita miris sampai sekarang masih belum ada TV yang mengambil hak siarnya ya. Dengan harap. Iya. Dasar Liga Petani. Dan juga kami ada link Saweria juga, tolong dibantu channel ini demi perkembangannya agar kami konsisten untuk membuat konten mengenai Serie A. Dan juga jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah sekarang kita ke Saweria League. Walaupun Inter kalah kemarin ya, tapi gue mengapresiasi setinggi-tingginya bagi para Interisti yang tetap Thank you. mensupport channel kita ini. Masih di posisi satu kokoh di angka 1,4 juta dan juga masih banyak interest yang Alhamdulillah. menyawer nih dari Bang Arman. Dia bilang comeback stronger lah Benia Mata. Boleh, yang Ya. penting kan lawan Milannya udah boleh Ya, gitu. ya boleh boleh. Bang Darmianto, walaupun kalah top banget 100.000 Bang, segera bangkit Il Bisione, Forza La Grande Inter. Forza Inter. Terus Pak Hartono tetap konsisten ya, makasih banget Pak. Berusaha bisa nyalip Napoli nggak nih orang kira-kira nih Pak Hartono Wah, nih Pak enggak lah. Arman. Langsung Mas Reza gua WhatsApp personal lihat aja nih kalau pengen ngasih lagi gua WhatsApp personal. Absen cuma Semoga 2 kali. semoga next match nggak ada kartu merah lagi. Iya, Parma momoknya masih di kartu merah terus ya. Kayaknya dia deposit ke Serie A tuh kan. Kadang ada Parah. denda kan kartu merah kan. Iya, back to back, back to back to back 3 kali. Iya, dia udah deposit Ya. duluan tuh. Terus ada Milanisi satu nambah-nambahin Bang Ibai Ichi. Kenapa ada Ichinya namanya? Ada isinya ya. Padahal ini Milanisti. Agak Salam aneh ya. salam olahraga dari Milanisi Ciledug, wes mantap. Ciledug, Ciledug mantap. lumayan banyak tuh ada Maskur, ada Bang Haris juga kadang gabung tuh ke Ciledug. No, Hengki, Kurniawan. Lo bukan So, dong. Orang Ciledug ya gue kasih tahu aja. Masa, masa? Nah, pasti ada, Bang Iya. Mar, pasti ada yakin gue. Nah, terus nih reguler donatur kita ya, Bang Arnold. Mau bacain nggak di? aduh. Nggak, gue lagi nggak megang itunya. Nggak Oh ya Oke, megang. udah, dia gue bilang, yang baca. oke, oke, Congrats Ran. Milan, tapi Forza Inter. Hehehe. Terima Yuk, kasih Bang yuk. Makasih, Bang Arnold. Terima Thank you, Arnold. Bang kasih. Arnold. Thank you, thank you. Thank you Berarti Bang Arnold. 6 klub di Saweria League ini belum ada tambahan ya. Mungkin Como Lu, Indonesia, karena kemarin lu, di Jogja juga udah ada loh. Walaupun ya mungkin dikasih nasi bungkus dulu kali awal-awal. Swiss, Mas. Enggak, maksudnya ini Pak Hartono juga nggak nyawer, tapi kok fans klubnya Parma, maksud saya itu loh. Kan kita nyindir-nyindir Pak Hartono yang BCA, maksud saya. Iya. Yang Pak Hartono Parma, maksud saya. Karena di final nasional futsal kemarin di Jogja itu Como bener-bener ngecen, Cok. Di situ rame-rame. Baju Orang Komonya Emang Napoli, Napoli udah bayar fans aja masih masih nggak tahu chance-nya aja. iya.
Itu tapi dibuka bajunya kayak dalamnya PSS Sleman atau nggak PSIM Mas. itu. Oke, klasemen Giornata kelima, para tifosi bisa lihat di layar ya. Torino dengan hebatnya di posisi satu, Napoli kedua, dan Udinese yang sempat di posisi satu karena kemarin kalah, sekarang ada di posisi tiga, dan kemudian Juventus. Ini membuktikan kalau Serie A benar-benar sangat kompetitif. Bahkan tahun lalu kami bilang kalau musim lalu itu Serie A mungkin terkompetitif yang pernah kita lihat ya. Tapi ternyata tahun ini Lebih parah ya. lebih parah, luar Ya, biasa. Lima besar ini cuma ada dua klub yang mungkin langganan ya, Napoli sama Juve. Sisanya tuh bener-bener mantep. Dan ini udah berapa? Berarti 5 Giornata ini pemuncak klasemennya beda-beda ya? Atau mungkin Inter dua ya? Inter dua kali ya? iya Inter di Giornata 2-3 terus Heeh. boleh ganti-gantian deh. Dari awal kan yang awal Hellas Verona bahkan menang Alas 3-0. ya, Hellas Verona Inter dua kali, Udinese baru habis itu Torino. Iya. Seru, seru, seru. Gue sih makanya target apa namanya statement gue juara Serie A bakal di bawah 90 poin sih gue cukup yakin sih kalau ngelihat Hmm. kompetisinya bakal begini terus ya. Mungkin 10 Giornata masih begini sih feeling gue juga sama sih di bawah 90 poin. Dan yang cukup membahagiakan ya Venezia akhirnya bisa menang ya. Alhamdulillah. Oh Terus iya, eh Venezia dan Como menang. Como juga Como. sementara Lawan Atalanta lagi lawannya Como kan kemarin. Iya. iya Walaupun Hujan, sempat ke postpone pertandingannya ya. ya iya kemarin iya oh hujan iya bener parah. yang telat itu. Hujan Hmm. parah, terus Betul, habis itu betul. saya udah megang Atalanta 200.000 kalah. Terus maksud saya itu Bang, Bang Emil di situ bagus sih. Gua maksudnya biarpun para fans timnas Indonesia pada tetap butthurt ya bilang, ah begini ya doang masuk mau kiper juga bisa. Katanya kalau Bang Emil masuk ke timnas katanya jadi cadangan ketujuh katanya. Oh ya, tetap lah nggak kualitasnya apa namanya kualitasnya Kang Emil sih menurut gue salah satu yang terbaik kalau memang masuk ke timnas ya. Tetap masih bisa menyaingi Martin Paes karena pengalamannya juga lebih banyak gitu. Dapat ngangkat trofi Serie A loh. Kang Paes Iya juga. iya. Iya. Mm. Barang Juve sama Inter sama Juve juga ngangkat nggak sih ya dia? Waktu itu Kayaknya soalnya enggak deh. Gua singkat nggak enggak karena enggak masuk nggak main sama sekali. iya Iya. dan enggak masuk squad. Dan dia Masuk udah ada di bench ada waktu beberapa pertandingan ada di bench cuman nggak sempet nggak ada capsnya kalau sama Inter minutes kan play ada nggak ada. capsnya ya kalau sama Inter kan ada displaynya. Soalnya seingat gue kalau Serie A itu lu di match terakhir nggak main tapi ada di squad itu dikasih medali. Kayaknya nggak Hmm. masuk deh seingat gue. Dan Jadi dia udah ada statement kalau dia nyesel kan katanya nggak tahu benar atau enggak ya kan kadang berita-berita bola gitu juga ah, nyari clickbait doang kan dia bilang nyesel ya menolak timnas Indonesia. betul. Anyway, Venezia walaupun sudah menang besok akan menghadapi ujian dari klub yang sedang bangkit ya menang untuk pertama kalinya mencetak gol lebih dari satu langsung 3 gol. Roma akan melawan Venezia. Rang, menurut lu ini Venezia masih bisa melanjutkan tren positifnya nggak nih di kandang Roma pula lagi nih. Masalahnya berat banget sih Bang. Gua ngelihatnya ya dua-duanya tim ini kan lagi sama-sama pengen ngeraih hasil positif ya. Cuman masalahnya Roma di bawah Ivan Juric sih harusnya punya potensi untuk bisa unggul jauh lawan Venezia sih, feeling gua ya. Biarpun bakal kesulitan, Venezia bakal coba bermain menaruh 11 pemainnya ikut-ikut sama Pojan Palo di belakang, tapi Hmm. Roma sih harusnya bisa bisa ngebongkar pertahanan Venezia. Ya, 2-1 feeling gue. Kalau ya, gue setuju masih di honeymoon period sih memang si Roma ini sayang ya. Padahal gue pengen Venezia bisa nahan seri. Kalau mungkin masih DDR bisa kali. Tapi kalau Iya. sekarang Dobik lagi gacor 2-0 gue bilang-bilang Roma. 2-0. Lu di? Ya gua rasa sih ya dari episode kemarin kan gue bilang ini Jurik beda sama De Rossi yang beneran pelatih gitu. Jurik udah malang melintang di Serie A beberapa musim lah. Jadi pertandingan pertamanya berhasil mendapatkan hasil maksimal. Gua rasa dia pasti pengen banget ngelanjutin tren positifnya dan apalagi main di kandang clean sheet juga sih menurut gua 1-0 tapi kayaknya. 1-0. Eh Venezia mau gak mau ya pertahanannya walaupun ya bukan karena ada JXS ya, cuman ya dari Hmm. beberapa pertandingan terakhir ya solid juga kemarin lawan Genoa, Genoa nggak punya shoot on target sama sekali gitu. Jadi memang ya dilihat dari pertahanan Joronen sang kiper terus Itses dengan kawan-kawannya di belakang masih cukup oke sih sebenarnya. Cuman kayaknya bakal kebobolan sama Roma.
Iya, masih 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 berat sih. Tapi gue masih percaya Pojan Palo punya kesempatan untuk golin sih. Pojan Palo tuh unsung hero kedua gue setelah Temu Pukki soalnya. Kan dia sama-sama dari Anjay. Finlandia. Finlandia ya. Sama-sama dari Finlandia. Tapi by the way, Jurik itu kalau gue baca di media Italia manggilnya Ivani Jurik. Iya, Hmm, Yurik. Jurik. Bukan Jurik. Gue bukan juga jurik. mikirnya Jurik Iya. sih dulu sih. Iya kan kita Tapi kayak manggil setan ya. Nah, terus tadi eh berhubungan dengan dua tim yang mungkin bisa dibilang pantas di posisi 5 karena langganan, Juve ini akan bertandang ke Genoa dengan kondisi mereka tidak mencetak gol walaupun juga tidak kebobolan juga. Belum Akan kalah. melawan Genoa yang berada di posisi 16 masih berusaha berjuang untuk mendapatkan formnya ya. Kalau menurut gue sih Juve ini kesempatan buat dia bisa kembali mencetak gol sih. Walaupun juga ada gosip dia pengen ngambil Osimhen, Rang. Katanya Yap, gimana tuh kabar itu? nah gosipnya gimana Juli. caranya itu? Jadi kan Osimhen itu ada opsi penjualan di Januari. Cuman yang Ya, gue tahu 10 tim dan semuanya itu di luar Serie A. Gua nggak tahu ya. Kalau sampai dia balik ke Juve, Hmm. wah ini bakal bakal seru ketika Juventus berkandang ke Napoli sih. Bertandang ke Napoli. Bakal Feeling gue bakal chaos. Tapi kalaupun itu terjadi ya sudah sih. Ya sudah aja. Gue juga berharap yang terbaik juga buat Osimhen supaya dia bisa jalanin karirnya dia lagi. Terus habis itu Juve kan juga dengan Vlahovic masih kesulitan banget soalnya kan untuk membuktikan dirinya. Feeling gue pun kalau Osimhen masuk, Vlahovic masih jadi pelapis, malah milik yang feeling gue bakal dipinjemin atau dijual sih. Tapi kalau gue baca di media sampai saat ini belum ada informasi konkret Osimhen bakal bener-bener ke Juve atau enggak. Jadi ya let's see aja sih. Toh juga Osimhen main 75 menit kalah sama Icardi yang cuma main 15 menit dapat 1 gol kemarin di European League. Hmm. Ya, Hmm. emang bagusan Icardi. Berarti opsinya Januari bisa dibeli sebenarnya Iya, karena udah keluar dulu dari klub Serie A yang 10 besar yes, itu kan. yes. Pokoknya rilis clause-nya itu aktif di Januari. Jadi Osimhen itu bisa mutusin untuk cabut di Januari, either Januari atau akhir musim ngelarin seasonnya sama Galatasaray. Gitu. Oke, prediksi skor kalau dari gua si ini Juve bisa ngegolin ya. 0-1 sih tipis. 0-1, 0-1. Menarik, menarik. Tapi kok gua masih masih merasa bahwa bisa jadi ada keajaiban di Genoa ya. Maksudnya ini tetap jadi kebobolan di Juventus, tapi bakal Hmm. pertandingan yang satu arah banget, dominasi tetap di Juventus, tapi feeling gue bakal nyolong gol 1-3 lah feeling gue. Karena Genoa tuh kayak spesialis buat nyolong-nyolong gol di ujung-ujung deh. Dan itu kan yang kejadian sama Juve pas kemarin lawan PSV kan. Kebobolannya juga di menit-menit ujung. ya. 1-3. Lu di? Kalau gua mungkin ya masih ber apa ya? Berpendapat kalau gol ini masih tetap oke walaupun kemarin dia blunder ya, yang golnya lawan Venezia ya, blunder Iya. yang bolanya pelan banget dari Busio tuh. Iya. Hmm. Busio kalau nggak salah ya itu blunder kan hitungannya, cuman di luar itu banyak banget penyelamatan dia yang gemilang jadi masih sulit ditembus. Setuju sama Bang Bara, Juve ngegolin satu doang tapi satu kosong Iya. satu jadinya. Kayaknya memang strikernya juga walaupun dikasih lawan Genoa nih, tapi masih baru pemanasan dari 0 gol. Berapa? 2 atau 3 match dia nggak 3 bisa match. ngegolin. 3 match. Tiga Tiga match. tiga match. Iya. Kayak sih masih gitu sih. Sekedarnya lah golnya. Malah feeling Oh, gue golnya datang bukan dari lini depan, maksudnya lini-lini sayap, pemainnya lebih lebar. Itu hmm. yang kelihatan di kemarin main lawan Napoli, dia coba tembus dari area sayap karena area tengahnya bapuk. Bisa jadi Hmm. Cop Miners ngegolin mungkin. Bisa Atau jadi. Kalulu. Kalulu. Waduh. Kalulu Feeling Delulu. feeling gue Bremer sih, Bremer jadi MVP juga karena clean sheet dan golin dari corner. Anjay, kita mau ngerucut banget nih. Udah jadi pencetak golnya siapa lu. Bukan bukan tebak skor doang. Awas lu kalau Anjay. gua naruh agak kejadian, awas aja. Oke, terus tim gue ya. Gue Ya, merah hitam banget nih anjay. Di belakang ini juga merah hitam. Jersey gue juga merah hitam. tembok Akan merah. mata merah kan. Wah, kan nggak ke situ. Kacamata hitam. Akan menjamu Lecce di match selanjutnya di mana setelah Lecce Milan akan tentu saja kembali berlaga di UCL yang melawan Leverkusen. Itulah yang membuat gue Milan
kemungkinan besar akan merotasi pemain-pemainnya, memberikan waktu istirahat yang lebih lama karena UCL-nya kalah sih. Istilahnya kalau kemarin mungkin seri atau bahkan menang, mungkin dia bisa memberi minutes play lebih ke pemain ke tim inti. Tapi karena membutuhkan menang banget lawan Leverkusen yang super super sulit juga, gue rasa ini akan mungkin depannya Taminya bisa diganti dulu sama Okafor atau malah Jovic. Ya, gue pengen sih Calabria dimainin sih di sini sih biar dia tidak ini ya apa nggak lupa cara bermain bola. Lawan Lecce main di San Siro bukan menjadi hal yang perlu ditakutkan ya walaupun tapi tetap waspada karena balik lagi Fonseca mau pakai formasi yang mana nih gitu kan. Apakah dia sudah paten memakai 4-4-2 karena kemenangan melawan Inter walaupun tebakan gue mungkin dia akan pakai satu Hmm. striker lagi karena kan nggak setiap tim itu diperlukan formasi yang Hmm. sama ketika lawan Inter ya. Jadi ini bermain standar mungkin 4-3-3 atau 4-2-3-1 lagi. Yunus Musa mungkin dikasih kesempatan di situ. Gabia kabarnya akan diperpanjang kontrak dan dinaikkan gajinya karena kemarin menjadi penentu ketika match melawan Inter. Kalau dari sisi skor ini 2-0 kalau tebakan gue. Mungkin kalian ada analisa lain? Enggak sih, feeling gue kalau misalkan ini rotasi, potensinya bakal 2 sama. Karena Milan masih dengan PR-nya dia dengan lini, sorry, dengan permainan yang cukup high press, ketika masuk ke zona defensif pasti ada-ada aja celahnya. Kayak kemarin golnya Di Marco tuh menurut gue gol yang ya perlu nggak perlu lah positioning kayak gitu. Dan pertandingan-pertandingan lain juga kan kelihatan ya bahwa Milan tuh beberapa kali kecolongan di beberapa defensive line-nya dia tuh kurang kurang rapat dan terlalu lama turunnya. Jadi kalau rotasi feeling gue dua, dua sama, tapi kalau nggak rotasi 2-1. Maksud gue nggak full rotation ya. Ya, ya, Kalau cuma setengah rotation sih menurut gue 2-1 masih possible sih. ya setengah. Paling banyak 4 orang lah kalau gue belum Ya dirotasi. betul. Kalau full rotation sih habis sih. Maksud gue habis dalam artian kayak terakhir yang seri lawan siapa Bang Bara? Gue lupa. Sebelum masuk ke sebelum international break ya atau sebelum UCL? Sebelum UCL menang ya? Sebelum UCL menang, Nah, yang lawan Venezia ngebantai kan. ah ya yang Eh, sebelumnya lagi. Sebelum lagi yang seri lawan eh Parma ya. Aduh lupa gue pokoknya ketika dia mencoba rotation squad yang gak sesuai biasanya bakal bakal dipanisnya gitu. Iya, Feeling gue iya. taktikalnya nggak sesederhana yang dilihat di lapangan sih. Makanya pemain juga adaptasinya agak susah sih sama taktiknya Fonseca sih. Betul. Tapi ya 2-1 lah, sementara ini 2-1 dulu lah. Ya. Jadi, Ya, kalau gua sih ngelihat kemarin kan dia juga sempat unggul 2-0 lawan Parma ya, baru kebobolan di menit akhir di extra time baru bisa diseriin sama Parma kan. Jadi memang Lecce secara eh, penyerangan mereka ada kemampuan untuk bisa cetak gol ke Milan. Tapi tapinya nih ada kemarin dia habis main di Copa juga lawan Sassuolo kalah 0-2. Jadi pasti fatigue-nya masih lebih lebih jelek daripada Milan ya. Walaupun kemarin dia ada beberapa pemain yang dirotasi kayak Kristovic itu nggak main dari awal. Jadi ya pasti lebih agak berpengaruh lah untuk pertandingan lawan Milan besok. Jadi gua rasa bisa Milan ketahan 1-1. anjay gitu banget sama Milan. Satu sama lu. Wow. Yes. Udah Begini udah biasanya Luar kan biasa. abis menang kan si ini Fonseca kan bukan dikasih Pioli, angin. Ji. Ini kan bukan Pioli. Ya kita Lawan lihat cuma apakah sama Lecce ini. apakah sama dengan ya trennya gitu. Tapi kayak ya karena beda balik lagi Milan ini kayaknya mau 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 nyoba serius juga di UCL kan. Jadi ya pasti ada rotasi yang bakal Ya. dilakuin dan itu menyebabkan hasil yang minor sih menurut gua. Kalau Ya gua udah, ngomong gitu, kolom komentar udah bilang, wah lu gara-gara benci sama Inter aja lu bar. Kalau Aldi gimana ini para tifosi? gue sih berharap seri juga sih biar Napoli makin naik. Tapi ya logically thinking sih menurut gua agak berat untuk bisa 1 poin malah malah susah sih. Ya masih di klub dari asal yang kabupaten yang sama ya. Monza nih akan bertandang ke kandangnya Napoli, tapi juga kemarin gue lihat Meret sempat ditarik keluar ya, orang dia Betul. udah bisa main belum tuh? Iya. Jadi ternyata ada cedera. Gua nggak terlalu nangkep detailsnya apa, tapi relatednya kayaknya ke otot. Hmm. eh, gua nggak tahu kayak paha atau
paha deh setahu gue deh, bukan betis deh, tapi ya ada kesakitan, ada kelelahan di otot situ, kemungkinan nggak bermain sebanyak 3 pertandingan ke depan. Jadi kemungkinan dia bakal fokus recovery untuk masuk ke timnas Italia. Jadi ya udah pasti gak bakal dimainin. Jadi nextnya sampai sebelum international break yang bakal main si Eli Capriel. Terus nextnya tapi di lawan Monza ini harusnya full team kecuali Meret, karena di Copa statement atau yang gue baca di beberapa berita itu bakal full rotation kecuali Lobotka yang dimainin. Jadi orang di seluruh dunia kan bilang bahwa key player Napoli itu Kvaratskhelia. Enggak, engine sesungguhnya itu Stanislav Lobotka. Nggak ada dia nggak jalan tuh tim. Jadi kemungkinan full rotation, even backnya Juan Jesus, Rafa Marin. Kemarin yang udah leak ya, kanannya Mazzocchi, terus kirinya itu seingat gua tetap Oliveira, atau kalau nggak salah tetap Spinazzola. Terus gelandangnya itu si apa namanya, yang dari Skotlandia, ada dua lagi Skotlandia yang kecil badannya, Billy Gilmore. Terus juga kemungkinan Folorunsho main, Ngonge main. Jadi bakal full rotation di pertandingan lawan, gue lupa lagi kopanya itu, kalau nggak salah siapa ya. Dan kita tag ini Napoli belum 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 main, jadi ini bermain, kita jadi hasilnya upload belum ketahuan di ya. upload kemungkinan udah ketahuan hasilnya. Potentially kalau rotasi, feeling gue bisa jadi keulang sama kayak Copa 2 tahun ke belakang, bisa jadi kalah. Tapi ya let's see lah ya, di tangan Conte apa yang bakal berubah. Tapi feeling gue juga Conte nggak terlalu pengen fokus ke Copa deh, makanya di full rotation juga. Tapi makanya gue bilang lawan Monza ini harusnya bisa Hmm. clean sheet lagi sih, harusnya bisa clean sheet lagi. 2-0 atau 3-0, karena Monza Cranio-nya juga cedera lumayan panjang dan masih belum ketahuan bisa recover atau enggak. Jadi kalau pakai kiper kedua sih feeling gue masih bisa menang lah. Toh juga Monza belum menang sama sekali, Betul. hari 3 kali kalah 2 kali. Jadi ya let's see lah, karena ada beberapa pemain juga kesayangannya Aldi itu Gagliardini cedera, Patrick Vieira juga cedera. Jadi ya kemungkinan sih 2 atau 3-0. Feeling gue sih 2-0. Lukaku brace. Ya, Monza walaupun belum pernah menang, tapi dia spesialis menahan tim-tim yang bersaing di Scudetto kayaknya musim ini nih. Jadi Waduh. setelah Inter ditahan seri, gue di sini berharap, ini harapan ya, bukan prediksi. Napoli di Kopanya mungkin ada tambahan lagi 2 pemain cedera. Jangan gitu. Ya kalau Juan Jesus cedera nggak apa-apa, Mas. Eh, Jadi ini menurut gue seri satu sama. Wis. Di Napoli lawan Monza, gue rasa akan jadi pertandingan yang cukup mudah untuk Napoli ya. Walaupun habis Copa, cuman Copanya lawan apa sih tadi? Gue lupa, nggak Nah, denger gue. gue juga lupa. Mungkin Gue lupa juga sih. gue coba cari tahu dulu ya. Napoli itu lawan Palermo Oh, yang Palermo. satu. Oke. Tim Lumayan yang tuh lagi. gagal. Kemarin playoff ya, playoff mau ke Serie A musim kemarin tuh dia masuk playoff. Ya, betul. Ya seenggaknya ya berarti ada di seri seri B di atas-atas lah. Tapi ya untuk pelatih kelas Conte dengan skuad yang dimiliki sekarang sih dia melakukan rotasi pun masih bisa lawan Palermo dengan baik. Jadi kayaknya di Serie A bakal bisa menggilas Monza 3-0 lah. Benar benar setuju gue 3-0 juga. Kosong. Oke, Hmm. kita lihat Monza satu sama ini. Monza kemarin emang pas Inter bisa ditahan Monza, cuman ya itu ada beberapa kesalahan yang dilakukan Inter juga. Nah, kalau Conte tidak melakukan kesalahan itu, ya gue rasa bisa lah, gampang. Gue cuma takut satu doang di adiknya Insigne golin. Abangnya Insigne golin si Roberto. Roberto Adiknya, Insigne, sorry ya, ya. Roberto Insigne gue takut Roberto golin sama Insigne. dendam. Anjir, kalau abangnya udah umur berapa lu? Iya, makanya gue lupa. Dia 31, si abangnya kan sekarang 34 kalau nggak salah. Masalahnya dia lebih tinggi dibandingkan Lorenzo. Iya, iya, iya. Oke, kita geser ke match selanjutnya. Timnya Aldi yang kemarin baru saja menghadapi kekalahan akan bertandang ke kandangnya Udinese di Friulani. Tapi Udinese juga baru bertanding Copa ya, walaupun menang Ya, Luka bisa golin lagi. iya, luka golin lagi. Mungkin mentalnya agak sedikit naik, tapi sayangnya harus bertemu lawan Inter ya. Apakah Inter akan mengembalikan Udinese ke habitatnya di papan tengah ke bawah nih, Di? iya ini sebenarnya ya sebuah keuntungan Udinese abis main Copa dan gue lihat kemarin juga Udinese ketika lawan Roma juga agak kocar kacir lah ya. Gue nggak tahu nih entah Romanya begitu dipegang Jurik langsung berbeda sekali makanya nggak ada persiapan dari pelatih Udinese kemarin siapa gue lupa lupa lagi gue namanya. Bentar.
Kemarin Costa, disebut sama Costa, si Bang Costa, ini, ya, Costa. Gue disebut ingetnya sama Bang Costa. Ruli. Oke. Bukan, Iya, bukan, bukan Mas. Iya Costa Renjai, iya Costa. Costa, Costa iya Renjai, Costa. Costa Renjai. Orang Ambon. Iya. Orang Ambon. Ya, tapi di pertandingan ini pasti Indonesia juga punya persiapan lebih ya, melawan Inter yang abis terluka bahasanya. Sama-sama terluka sebenarnya, cuman di sini Inter lebih terluka dalam tanda kutip karena 3 pertandingan tanpa kemenangan ya, lawan Monza ditahan, lawan City 0-0, lawan Milan kalah. Jadi eh, ada mungkin, dan gue harap di sini Inzaghi dan atau mungkin kayak Zanetti dan petinggi-petinggi lainnya bisa membantu menaikkan moral pemain agar bisa langsung bounce back di pertandingan ini, karena ini tuh beda sama Inter musim lalu ya. Musim ini udah 2 kali loh kebobolan di menit-menit akhir. Lawan Monza di menit 80-an, lawan Milan juga kemarin 89 ya Gabia kalau nggak salah. Iya. Iya. Jadi itu suatu sinyal yang sangat berbanding terbalik dengan musim lalu. Musim lalu kalau kalian ingat, Inter itu nggak pernah kebobolan di menit 75 ke atas sampai lawan Napoli di Giornata 29 digolin sama Juan Jesus itu loh. Jadi 28 pertandingan Inter tuh nggak pernah kebobolan di menit 75 ke atas. Nah, ini dua dua pertandingan udah lengah fokusnya di akhir-akhir pertandingan, dan itu gue nyorotinnya memang di segi pertahanan, justru ya ACRB gitu udah tua 70 atau 60 menit ke atas sudah hilang fokus. Jadi gue harap sih Inzaghi ya lebih melihat itu dan tidak melakukan pergantian yang pointless kayak kemarin lawan Milan ya. 3 gelandang Hmm. ditarik, cuman nggak ada memberikan efek yang lebih bagus gitu. Jadi kalau misalnya ACRB udah kelihatan megang-megang lutut, segera diganti lah tolong. Enggak, dikasih ini dong, dikasih tisu magic. Mereka nggak kenal sih khasiat tisu magic pada permainan sepak bola. Lalu lihat reelsnya beli putu ya anjing. Kagak, temen gue juga pakai cowok kalau main fun football anjing. Tapi tenang di Udinese di 14 golnya dia di musim ini, yang gol di atas menit 75 cuma 2. Jadi persentasenya kecil. Ya Jadi ya makanya. ntar kebobolannya justru di bawah menit 75. Tapi gue tapi cukup yakin kok Inter bakal kebobolan tapi menang gitu, di maksud gue, Eh karena gue merasa sih counter attack-nya Udinese itu mengesalkan sih kalau gue nonton. ya Yang gue nonton tuh benar-benar. mengesalkan sih. Toh juga kemarin kalah 3-0, eh gue ngeliat ada beberapa peluang yang mengesalkan juga, tapi memang sayangnya nggak bisa dikonversi aja sih. Itu. Mhm. Dan ya kalau balik ngomongin gol Monza sama gol Milan, dua-duanya dari sundulan ya. Ya di mana sebenarnya Inter tuh kuat dalam bola-bola atas. Ya cuman dia lagi-lagi di menit-menit akhir 70 menit ke belakang hilang fokusnya. Jadi ya benar-benar harus diperhatikan oleh Inzaghi menurut gua. Terus dengan kabarnya juga kan kemarin Barella ditarik karena mengalami cedera ya, dan itu udah dikonfirm juga, dan kayaknya bakal baru bisa balik lagi setelah jeda internasional bahkan kalau nggak salah. Jadi Wah, lumayan dengan dong. Pakai sih dong. ya, ya, dengan tidak ada Barella ini sangat menurut gua akan cukup terasa, karena Barella ini dalam permainan atau dalam transisi defense ke offense sangat berguna banget, dia yang jadi motornya lah. Dan di sini kabarnya yang bakal main 3 gelandangnya ada Fratesi, Hakan sama Zelu. Jadi si Miki juga bakal dicadangin. Dan gua harap sih Fratesi ketika diberikan kesempatan nih bisa benar-benar menunjukkan kapasitasnya lah. Dan ya beberapa pertandingan terakhir kan memang dia ya hilang lah, kemarin lawan Milan nggak kelihatan sama sekali gitu. Ya gua harap ini Inzaghi juga punya role atau ada skema tertentu yang bisa mengakomodir kemampuan Fratesi. Fratesi beda sama Barella sih menurut gua. Maksudnya mungkin sama-sama box to box, cuman ya tipikalnya menurut gua agak beda sih. Terus untuk striker juga kabarnya Taremi bakal jadi starter menggantikan salah satu dari Thuram atau Lautaro ya. Dan gua harap sih Lautaro dulu yang digantikan, maksudnya dicadangkan, karena ketika lawan Monza ya, apa lawan siapa gitu, link up play-nya nggak jalan tuh, Lautaro sama Taremi belum terlihat bagus. Lebih bagus Taremi dengan Thuram, karena kan di preseason juga mereka udah sempat beberapa kali main. Jadi gua harap si Thuram dan Taremi dulu yang jadi starter, karena Inter juga bakal ketemu Red Star Belgrade juga di UCL setelah ini kan. Iya, Jadi gua nggak tahu deh. enteng lah tapi lah. Arbal Kayaknya Belgrade. harusnya sih home ya, karena kan kemarin habis away gue lupa Home, juga home, tapi. Inter home, Inter Inter home kok. home, Oh, toh Milan juga udah nggak Milan ada away ya. Vidic juga, udah nggak ada Vidic mah aman lah. Iya. Kan Vidic juga pensiun. Iya, iya, jadi harusnya ini
ya karena ini Inter melihatnya si result ini bisa atasi, makanya kayaknya di lawan Udinese ini ada beberapa rotation juga, cuman kayaknya ya tadi cuma dua gelandang sama satu striker sih, nggak banyak yang lainnya. Dan kalau ngomongin Lautaro sih, gue harap juga walaupun dia datangnya dari bangku cadangan dia bisa cetak gol ya, karena di 5 pertandingan awal musim lalu tuh dia udah cetak 5 gol 2 assist. Jadi di saat ini baru 1 assist doang kemarin. 1 gol andai bisa nyetak gol satu besok bisa jadi ngebuka keran golnya kan. Karena biasanya striker hanya butuh gol pertamanya tuh untuk kembali gacor. Tuh Itu aja rame sih. golnya. Dan satu lagi Aslani nih, Aslani juga lagi disorot nih dari beberapa sosmednya Inter, lagi ngebahas juga ya Aslani. Permainannya tuh belum sesuai ekspektasi Inzaghi lah menurut gua. Dari kemarin tuh Aslani ketika dimainin tuh nggak ngasih impact yang berbuah gol kalau nggak salah ya. Dan ya gue juga setuju sih, cuman kalau dibilang jelek sebenarnya nggak jelek. Cuman karena mungkin kita udah melihat standarnya gelandang di LP-nya Inter seperti Hakan, jadi kelihatan jelek banget gitu Aslaninya. Tapi menurut gue emang Aslani bukan tipe pemain yang untuk saat ini, maksudnya untuk saat ini bukan tipe pemain yang bisa membawa Inter eh, di saat Inter seri atau lagi kalah gitu. Kalau dimainin setelah udah nyetak gol, udah unggul sih nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya belum nyetak gol jangan dimainin dulu si Aslani ini. Itu aja sih dari gue. Semoga Inter bisa bounce Skor-skornya back langsung. Untuk skor, setuju sama Rangga kayaknya bakal kebobolan ya, nggak clean sheet, cuman bisa cetak 3-1 sih. 1-3 berarti buat Inter ya. 1-3, iya, iya. Kemarin Fratesi kelihatan loh, cuma kalingan Gabi ya pas nyundul. Wes, Oh iya, yang gol tuh ya, Yang jagain jagain Gabriel dia, yang Frattesi. jagain Iya, dia. iya, iya. Benar, benar. tapi menurut gue Itu. saatnya Inzaghi mulai seperti Spalletti sih, mulai mengakomodir posisinya Fratesi di posisi yang Iya, dengan iya. Hah. aman gitu. Jadi 3-4-1-2 mungkin gitu, atau tetap dengan 3-5-2, tapi Fratesi punya keleluasaan dalam dalam posisi attacking stance-nya. Jadi defensifnya. Nah, masalahnya kalau kalau dia nggak nge-cover defense, Zielinski itu bukan tipikal gelandang yang breaker juga. Nah, Sama gelandang nah kreatif iya. itu bakal nabrak sih. Kalau Iya, itu. ya ya gimana, nggak ada opsi lain kan berarti kan. Memang penggantinya Barella menurut gua Fratesi bukan penggantinya Barella sih. Itu perubahan strategi menurut gua ketika dimasukkan Fratesi, Hmm. itu perubahan strategi untuk bermain lebih 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 ofensif kalau gue bilang. lebih Iya. ofensif. Jadi memang pengganti leg-nya Barella memang belum ada sih feeling gue ya. Itu Iya. doang. Skor, Rang. 1-2 gue. 1-2 ya. Ini angin ke Inter semua sih. Lawan selanjutnya lebih enteng. Udinese lebih lelah abis Copa. Terus timnya juga lumayan cetek ya. Maksudnya kedalaman skuadnya pemainnya itu aja Udinese. Kayak kalau di sini menang Inter sih 1-2. Tapi bukan Lautaro. Lautaro baru Januari ntar bisa ngegolin di. Biarpun gue Oke. merasa pemain Udinese itu sebenarnya punya kedalaman skuad yang lumayan bagus ya. Maksudnya lumayan Sebenarnya ya. punya Tapi yang dipasang pengalaman. itu doang. Tapi yang dipasang itu doang. Memang dari musim-musim sebelumnya juga begitu terus. Kayak kan dia Hmm. punya. Gua nggak bakal nyebutin Isak Sukses lah, tapi kayak pemain yang Brenner itu kan wonderkid-nya dari US juga yang dibeli dari pemain Brazil. Tovang, Hmm. Elengkam yang baru masuk juga wonderkid-nya dari gue lupa PSV kalau nggak salah, atau Ajax itu juga oke. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya stok-stok pemainnya Udinese yang bisa dipakai. Cuman memang ya segitu-gitu aja kualitasnya. Iya, iya, iya. Ya, Mirip ya, ya. Dan satu lagi mereka masih punya Alexis Sanchez yang belum bisa main. Kabarnya sih masih ya, cedera juga. diragukan lah. Tapi kalaupun main Nah, juga gua nggak tahu seberapa impactful sih. Ya, kalau gua rasa sih untuk nyervis Luka sih bisa lah si Waduh, Sanchez ini gimana untuk juga ya. ngebantu Makanya Luka. gue sih berharap banget Luka bisa 2 digit sih musim ini. At least di Italia tuh punya stok striker yang punya kapabilitas lebih tradisional macam Luka Toni gitu loh. Maksudnya Skamaka Bener. nggak gimana ya? Skamaka main bagus tapi nggak banget lah buat buat skema timnas Italia. Kayak batang kayu juga, kayak Pobega gue ngeliatnya. Iya, ya kesempatan dia juga mumpung sekarang makanya cedera kan. Betul, dan Luka tuh masih panjang banget waktunya, masih bisa bersinar lebih lama lah gitu maksud gua. Iya, Gabia kemungkinan bakal dipanggil timnas ya. Luka juga harusnya besok bisa Ya, dibawa lah. iya, at least bawa karena waktu itu masuk ke yang Eropa itu dia masuk shortlist preliminary camp, tapi di terakhir-terakhir diambil Skamaka. Iya, iya.
Oke, itu tim-tim kami yang dibahas. Tapi selain itu juga ada beberapa match yang mungkin kalian bisa tonton. Ada yang menarik. Pimpinan klasemen akan melawan Torino. Torino akan melawan Lazio, maksud gua. Yang baru kalah Torino melawan Empoli. Hehe. Gue udah bilang Empoli itu jago cuy. Iya, kan Baru kita kalah. kita sebut yang tim-tim menyulitkan tuh kan Empoli. Itu apalagi Torino disebut nggak sih kita? Torino Iya, Torino Torino, juga. Empoli, Parma, Udinese ya. sih, Hmm. betul. Iya bener ya. Dan Bener, terbukti loh anjir. bener. Dan Kemudian Bolonya akan melawan tim yang juga lagi lumayan mendem ya, Atalanta. hanya Lalu 4 kemenangan dalam iya, Malaga. timnya Pak Hartono mudah-mudahan bisa menang lagi lawan Cagliari nih. Enak nih, lumayan. Nggak asal kartu merah satu juga lawan Cagliari masih bisa lah. Masalahnya setiap kartu merah susah. Terakhir lawan Udinese itu juga di comeback setahu gue. 3-2, Iya. 2-3 kalau nggak salah. Jadi Ya. bukan kartu merah dong. Harusnya statementnya jangan kartu merah. Kenapa kartu merah tapi menang? Ntar Iya pemain kan. nggak ada yang main nanti Fabio Vecchia. Ya biar Pak Hartono tetap Iya. bisa ini ya membantu kelangsungan channel ini. Jadi Tapi menurut ayo gue Parma. yang bakal menarik sih memang Torino Lazio sih. Dua tim pesakitan Torino yang baru di kick out dari Coppa, Lazio sendiri juga yang masih belum menemukan permainan terbaiknya gitu karena kita sama-sama percaya gitu kemarin pada saat ngeliat beberapa pertandingan biarpun baru menang di European League ya 3-1 kalau nggak salah. Tapi Tiani Noslin dapat kartu merah. Jadi menurut gue percaya Baroni itu punya kualitas yang bagus. Jadi ya gue berharap di pertandingan Torino Lazio ini bisa sama-sama menampilkan pertandingan terbaik lah. Karena kan si Vanoli juga Paolo Vanoli. Torino itu gue lupa Hmm. nama pelatihnya Ya. bekas pelatih timnas U19 tau gue timnas U19 Itali juga oke juga gitu gue tonton. Jadi ya let's see lah dari dua pertandingan di atas sih menurut gue lumayan menarik Torino Lazio dan Bologna Atalanta. Ya. Iya. Dan gilanya Serie A tuh sebuah tim yang berada di posisi 3 punya selisih gol 0 ya. Udinese. Nah, orang golin 7 kebobolan 7. Iya, Habis makanya. gol di sudah banyak nih, kebobolan 3. Nah, justru ya itu hebatnya Juventus, belum kebobolan juga sampai saat ini. Dari 5 pertandingan, 3 pertandingan ya nggak kebobolan. Ya, 5 pertandingan. 5 pertandingan. Dari awal, Iya, iya. dari 5 awal pertandingan udah. yang nggak ngegolin. Ya, tapi golnya cuma 6. Berarti satu pertandingan satu gol lah, nggak apa-apa. Nah itu menurut kami, kalau menurut teman-teman Tifosi bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton episode kali ini. Terima kasih juga yang sudah berkontribusi dalam menyawer dan juga untuk memenangkan Saweria League ya di tim kalian. Jangan lupa di subscribe dan juga nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Ya, Terus juga jangan join lupa, juga, oh iya apa, eh eh, WhatsApp. join itu biasa WhatsApp grup community. Yoi, kita ada ini ya mau bikin campaign video klip ya Oh iya. dari Bang, aduh namanya siapa Itu ini? Insinyur Bleson. Apa? Oh Bleson, iya Bleson. Betul. Ya, dia seorang anak yang diberkati ya, Waduh, Bang Bleson. Bleson. Blesan. Bleson. Iya, ini thank you banget tuh ininya apa sih, coverannya keren Ya, banget Cover. ya, soalnya. ya, walaupun menggunakan AI ya, tapi kita kan tidak ada waktu untuk membuat rekaman lagi ya. Heeh. Jadi terima kasih Bang Bleson. Editan hilang, editan hilang. Jangan lupa follow juga Instagram dan TikTok kami di @sscpinball untuk berita olahraga terupdate lainnya. Gua mewakili para kerabat kerja, Aldi dan Rangga. Abis ini kita mau ini ya siap-siap ke acara Dewan Pundit Indonesia ya. Mau diskusi. Wih, DP. See you on another episode. Timosi, ciao. Bye-bye. Ciao. Bye. Thank you, Bye. grazie.